pertama, kebijakan kejaksaan dalam penanganan kasus BPJS ini. BPJS Ketenagakerjaan. Sebab kita bisa bayangkan tenaga kerja diwajibkan untuk membayar, bahkan perusahaan kalau tidak membayar itu dipidana, tapi ternyata uangnya dikorupsi begitu saja. Jadi lama-lama nanti publik akan bilang, ya enggak usahlah kita kasih BPJS tenaga kerja ini kalau hasilnya juga dikorupsi. Kan gitu, Pak. Ya, oleh sebab itu kami mohon sekali ada penanganan yang sungguh-sungguh dari pihak kejaksaan terhadap kasus BPJS ini. Jadi bagaimana penanganan hukum ini tidak mengganggu trust publik terhadap BPJS ini. Nah, ini juga hal yang perlu dijadikan pertimbangan dan mohon penjelasan Bapak Jaksa Agung. Kemudian yang ketiga, kami ketika mengunjungi daerah-daerah mendapatkan banyak keluhan mengenai perilaku teman-teman kita yang masih ikut-ikut dalam permainan proyek. Jadi adalah jaksa, apalagi APBN ini, ya nitip proyek, ada pengusahanya melalui jaksa titip proyek ini, kalau enggak ya di TSK-kan. Jadi mohon maaf saja di daerah-daerah ini Pak banyak keluhan, penegak hukum itu mendapatkan alokasi sekian persen dari nilai proyek. Supaya apa? Supaya aman. Kalau nggak aman, ya tahulah konsekuensinya. Saya mendapatkan banyak sekali keluhan semacam ini di daerah-daerah, terutama yang mendapatkan dana alokasi APBN yang begitu banyak untuk pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, proyek-proyek air minum bersih, dan sebagainya. Kalau bisa ini ditertibkan. Kemudian berkaitan dengan itu Pak, saya tidak pernah jemu-jemu menyampaikan soal ini. Dalam penanganan kasus korupsi di daerah-daerah oleh kejaksaan, seringkali yang jadi masalah itu adalah perhitungan kerugian keuangan negaranya. Temuan BPK tidak punya temuan. Hasilnya jelas, clear and clear. BPKP juga tidak ada temuannya. Karena BPKP tidak ada temuan kerugian negaranya, BPK juga tidak ada, lalu teman-teman kita kejaksaan itu datang ke lembaga-lembaga semacam politeknik untuk menghitung kerugian negara. Ini jadi soal kita ini Pak, jadi penanganan kasus korupsi ini. Lalu yang mohon maaf yang lebih lucu lagi, belum ada perhitungan keuangan negaranya, sudah ditetapkan sebagai tersangkanya. Padahal kalau saya tidak salah, mohon maaf, mohon saya dikoreksi nanti Pak Ketua, kalau saya tidak salah, unsur kerugian negara dalam kasus korupsi itu mutlak. Bagaimana penegak hukum, dan ini juga mohon maaf, KPK juga pernah kita persoalkan ini. Dulu, kalau teman-teman masih ingat, saya mempersoalkan itu. Seorang pejabat ditetapkan sebagai lain halnya dengan OTT, itu silakan aja. Operasi tangkap tangan silakan. Tapi dalam kasus-kasus pengelolaan APBN,
seringkali tidak jelas ujung pangkalnya, mungkin tadi faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Si pejabat ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Setelah itu baru dicari barang buktinya, termasuk tadi pemeriksaan yang berkaitan dengan kerugian keuangan negaranya. Akibatnya, banyak sekali pejabat yang disandra oleh penegak hukum menjadi TSK bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian. Nah, ini dulu sering saya sampaikan, kasus korupsi kita ini berulang tahun TSK-nya. Nah, tidak salah kalau Kejaksaan Agung mungkin melakukan audit secara keseluruhan penanganan kasus korupsi di lingkungan kejaksaan. Saya yakin masih banyak sekali yang saat ini menggantung hanya karena soal kerugian keuangan negara ini. Nah, dalam kaitan dengan ini juga, kami pernah minta juga supaya pihak penegak hukum, khususnya kejaksaan, supaya tegas soal ini. Ini pihak yang punya otoritas untuk menghitung kerugian keuangan negara ini sebetulnya siapa? Atau bisa jaksa sendiri yang menghitung ada kerugian keuangan negara di sini? Nah, kalau ini yang terjadi, maka ya memang amburadulah sistem penegakan hukum kita, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan APBN. Di banyak daerah banyak sekali kita temukan hal-hal semacam ini. Silakan Pak Arteria lanjutkan dulu. Sudah Pak, karena kedengaran di sini.